Halo semuanya, selamat datang di Muhael Channel. Saya kali ini ingin sedikit sharing tentang kelebihan dan kekurangan menggunakan case premium leather yang seperti ini. Modelnya kira-kira seperti ini ya, kalian bisa dapetin model yang lain juga tentunya. Dan untuk harga dan merek juga kalian bisa dapetin yang original dengan harga yang tentu saja agak sedikit serius ya, alias mahal. Atau kalian nyari merek yang lebih bagus dari ini juga ada. Nah, ini sebagai contoh, ini case-nya mereknya itu apa ini? Case Me, dan ini harganya di bawah 100.000. Ini didapetin 95.000. Mungkin kalian bisa dapetin lebih murah atau lebih mahal, terserah kalian ya. Tapi yang jelas kalau mau yang samaan seperti ini, kalian cari yang kisaran 100.000, jangan yang terlalu jauh ya. Oke, sekarang ngomongin kelebihan menggunakan case yang seperti ini. Ini kita sebut aja premium leather case gitu ya. Yang pertama, kelihatan keren, kelihatan bagus, kelihatan mahal, kelihatan kayak mewah gitu ya. Dan menjadikan HP kalian itu unik. Kalian bisa nutupin hitamnya yang begini boring banget. Kalian bisa nutupin dengan yang lebih berwarna ya. Karena zaman sekarang HP itu mirip-mirip ya kan. Jadi untuk bikin uniknya bisa dengan pasang case yang begini. Kemudian fungsi kedua adalah sebagai protektor HP, tentu saja yang namanya juga pengaman casing, dulu tuh disebut itu ya. Untuk ngamanin HP jadi lebih awet, jadi kalau kebanting dikit-dikit juga nggak langsung kena HP, ya kan. Memang sekarang semua HP hampir dikasih bonus kayak silikon gitu, kayak gini ya. Dan ini juga udah bagus banget, tapi ini tentunya lebih bagus karena lebih empuk dan double ya. Di dalam juga ada case yang ininya, ya kan, ini case. Dan ada lapisan ini lagi, jadi menurut saya sih bener-bener lebih aman banget ya. Kemudian penting juga adalah nih, kamera itu selalu ada ininya ya, selalu ada benggolan gitulah ya. Dan kalau pakai case seperti ini belum sampai menutupi ya kan, masih ada ini. Tapi kalau ini karena tebal, jadi dia ketutup banget. Nah itu ya, masuk banget ke dalam. Jadi lebih aman banget lah buat kameranya. Jadi kalau ketika ditaruh di lantai gitu ya, dia nggak langsung nempel ya kan kameranya. Oke, berikutnya adalah kita ngomongin fungsi sekarang ya. Di dalam itu ini ada area dompetnya. Dan ini coba kita masukin kartu dan uang ya. Oke, saya sudah nyoba masukin 2 lembar uang, tapi ternyata agak susah sedikit karena ini ngepas ya. Tapi bisa sih, ini masih bisa masuk. Tapi biar gampang kita lipat aja ya uangnya ya, nggak usah susah-susah lah ya, nggak usah nyusahin diri gitu ya. Oke, ini udah tuh kayak gini aja, gampang. Udah ya, ini udah aman ya, kayak gini tuh, nggak sampai nutupin. Dan kemudian kartunya bisa kita masukkan sini. Ya, aman. Dan SIM-nya kartu lainnya bisa di sini. Nah, ini nggak mengganggu kok. Ini masih enak ya, walaupun disisipin kartu dan uang. Oke, kelebihan berikutnya tentu saja dia adalah fungsi ini guys, yang enak banget ya. Docking. Nah, docking itu berfungsi ketika kita pengen mode baca atau mode menonton. Jadi kita bikin kayak gini, dan ini bisa sudutnya itu bisa tegak ya. Dan karena ini karet dan ini keset juga, dia nggak licin gitu ya, jadi ketahan. Dan dia bisa sampai kayak gini juga. Enak banget ya. Serius sih. Buat nonton gitu ya. Posisinya ini dia tuh sambil duduk atau sambil tiduran, misalnya kita tiduran tengkurap gitu, kita bisa kayak gini atau kayak gini ya kan. Atau sambil duduk, ini kelihatan loh. Sambil duduk gitu ya. Jelas banget ininya, sudutnya itu pas. Enak. Dan itu mungkin kalian sudah tahu ya. Tapi kelebihan berikutnya mungkin kalian belum tahu, yaitu dia itu ternyata itu nyaman banget buat typing guys. Karena mungkin posisinya itu dia lebih tebal, jadi di tangan itu lebih ergonomis. Cuman kekurangannya dia ntar kelihatan uangnya ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Jadi kayak gini, set. Nah ini lebih
di tangan tuh lebih ngepas, lebih nyaman dibandingkan kita misalnya kayak gini doang. Ya ini juga licin loh. Ini walaupun pakai kayak karet gitu tapi licin, nggak enak. Dibandingkan dengan ini, jujur aja saya merasa itu perbedaannya lumayan signifikan ya. Ini nyaman banget, ini lebih nyaman. Ini saya juga baru tahu guys. Jadi ini nggak cuma buat orang tua, orang dewasa atau apa ya, tapi buat anak-anak muda juga ini sebenarnya cocok banget ya. Apalagi kan suka nonton drakor gitu ya, atau YouTube gitu ya. Jadi bisa pakai itu. Sekarang kita ngomongin kekurangan deh, pasti ada kekurangannya. Yang pertama, karena dia itu tebal, jadi ketika dimasukin ke tripod misalnya, maka akan terganjal ininya. Walaupun nggak banget sih, tapi dia tuh posisinya begini loh tuh. Jadi ketika dimasukin tripod, itu nanti bakalan kayak kepencet gitu ya. Nah ini dia guys, ketika ditaruh di tripod. Jadi ada kekurangan lainnya, yaitu kamera belakangnya jadinya ketutup sama daun ininya, case-nya ya. Jadi tetap harus dibuka sepertinya guys kalau mau ditaruh di tripod. Nggak apa-apa lah ya, itu kan kompromi ya kan. Oke, lanjut. Kekurangan berikutnya, dia masukin kantongnya lebih susah guys. Kalau ini misalnya ya, kita masukin kantong, itu langsung kayak mulus gitu, seret gitu ya, karena licin dia kan. Sedangkan ini itu agak karena keset dan sedikit tebal mungkin. Nah, yang bikin susah itu karena kesetnya sebenarnya. Tapi nggak susah-susah amat juga gitu loh. Kayak ini. Nah itu ya, kekurangannya nggak signifikan banget. Sebenarnya bukan kekurangan sih, itu cuma sedikit kompromi doang ya. Mungkin kalian tahu kekurangan ini apa, bisa sampaikan di komentar di bawah ya. Oke, itulah kelebihan dan kekurangan menggunakan case premium leather yang model seperti ini. Mungkin yang paling enak ini ya, bisa sebagai docking gitu ya. Tapi yang berikutnya juga pastinya adalah pengaman HP, dan yang paling penting adalah bikin HP kita jadi lebih unik dan lebih mewah, lebih keren gitu ya, dan kita nggak bosen ngeliatnya. Sekian, terima kasih, semoga berguna dan menginspirasi. Kalau kalian suka video seperti ini, kalian bisa subscribe di channel saya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.